Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan topik kami yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Next slide. Berikut merupakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah saya sendiri, Fahmi Ramadhani. Yang kedua ada Bintang Mahaputra Krishna. Selanjutnya ada Yustia Fika Agustina, Invita Robai Safira, dan Anissa Karina. Next slide. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tanggal 10 November tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Next. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank, diantaranya yang pertama menghimpun dana atau funding, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, maupun simpanan deposito. Yang kedua menyalurkan dana atau lending, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa yang diberikan bank selain simpanan dan pemberian kredit antara lain pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga, letter of credit, safe deposit box, dan jasa lainnya. Next. Fungsi bank. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rentabilitas, yaitu kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu solvabilitas, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya saat bank tersebut bubar atau dilikuidasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jenis-jenis bank. Secara umum, yaitu ada 4. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR, yang terakhir adalah bank syariah. Bank sentral yaitu bank yang memiliki tugas menetapkan kebijakan moneter, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank lainnya. Bank sentral yang ada di Indonesia, contohnya Bank Indonesia. Tugasnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Next. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melayani seluruh lapisan masyarakat. Kegiatannya meliputi penyimpanan dana dari masyarakat, menyalurkan, dan aktivitas jasa bank lainnya. Kegiatan usahanya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, kegiatannya itu memberikan kredit, mengatur dan mengawasi bank, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Kegiatan usaha yang dilarang yaitu melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain seperti yang diatur dalam undang-undang. Next. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan asuransi.
Kegiatan yang boleh dilakukan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, kegiatannya adalah memberikan kredit, dan yang terakhir menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. Next. Yang terakhir yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah memiliki beberapa prinsip dalam mengoperasikan kegiatannya. Prinsip-prinsipnya itu yaitu wadiah, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Manfaatnya itu saling membantu di antara masyarakat demi kebaikan, menghindari adanya dana menganggur, tidak ada unsur riba, dan investasi yang dilakukan adalah halal bagi masyarakat. Yang terakhir adalah menggunakan sistem bagi hasil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis bank dari segi kepemilikan. Ditinjau dari segi kepemilikannya, bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank milik pemerintah atau sebagai contoh seperti Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Kemudian ada bank milik swasta nasional seperti contohnya BCA, Lipo, Mega, Danamon, Permata, dan Mayapada. Kemudian selanjutnya adalah bank milik koperasi, sebagai contohnya adalah Bukopin. Dan lalu ada bank milik swasta asing, sebagai contoh Bank of America. Kemudian ada bank milik campuran, sebagai contohnya adalah Bank Commonwealth. Next slide. Oke, kemudian ada jenis bank berdasarkan statusnya. Yang pertama adalah bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Yang kedua ada bank non-devisa, yaitu adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Next slide, please. Oke. Kemudian ada jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama itu ada bank konvensional. Bank konvensional ini memperoleh keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan tabungan, giro, maupun deposito. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil, tidak seperti bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian simpanan. Simpanan adalah dana yang berasal dari nasabah dan dititipkan untuk disimpan di bank dengan memperoleh imbalan balas jasa atas simpanan tersebut, berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank syariah dengan besaran jumlah tergantung dari masing-masing bank. Simpanan bank yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu simpanan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utama antara simpanan bank konvensional dan bank syariah adalah prinsip yang digunakan dalam operasional mereka. Bank konvensional mengoperasikan layanan mereka berdasarkan prinsip keuntungan, sementara bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Untuk bank konvensional sendiri, itu contohnya ada simpanan tabungan atau safe deposit, lalu ada simpanan giro atau demand deposit, dan yang terakhir ada simpanan deposito atau time deposit. Lalu untuk bank syariah, contohnya sendiri adalah rekening tabungan, lalu rekening giro wadiah, dan yang terakhir adalah rekening deposito. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Vika. Baik, materi selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan
namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Jadi, peran lembaga keuangan bukan bank adalah penghubung antara perusahaan dalam dan luar negeri yang saling memerlukan bantuan modal dalam pengembangan dan ekspansi bisnis. Adapun tujuan lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui penerbitan surat berharga. Aktivitas lembaga keuangan bukan bank atau adalah pemberian pinjaman modal, penjualan saham, hingga transaksi keuangan yang harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Slide selanjutnya. Adapun contoh dari lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama ada pasar modal, yang kedua koperasi simpan pinjam, yang ketiga pegadaian, yang keempat ada perusahaan asuransi, yang kelima sewa guna usaha atau leasing, yang keenam modal ventura, yang ketujuh dana pensiun. Untuk slide selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja tadi presentasi dari kami. Sekarang waktunya pertanyaan kepada audiens. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam simpanan bank konvensional. Yang kedua, di dalam pengertian rekening giro wadiah, simpanan yang dijalankan harus berdasarkan apa dan harus disepakati oleh siapa saja. Dan yang terakhir, hal apa saja yang harus diperhatikan oleh bank yang ada di Indonesia dalam menjalankan tugas. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.